Kami harus menang. Teriakan Castaner yang menggetarkan GBLA dan menyalakan nyala juara Persib. Suara penuh keyakinan Castaner menjelma jadi obor semangat di tengah jalan berliku menuju trofi. Tapi cukupkah semangat 120%-nya melawan tekanan dan ekspektasi? Simak kisah lengkapnya di sini. Persib pincang tapi berani. Pesan Bojan Hodak sebelum melawan Bali United ini bikin merinding. Dalam tekanan dan kekurangan, muncul motivasi yang luar biasa. Bojan Hodak mengobarkan semangat juang yang bisa mengubah segalanya. Fix gabung Persib. Sadil Ramdhani akan main laga terakhir 20 April. Transfer A1 makin panas. Transfer ini bukan sekadar rumor. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan dan itu bikin bobotoh berdebar. 14 gol hilang dari lini tengah. Drone Del Pino absen, ini skenario baru Bojan Hodak. Kehilangan pencetak gol terbanyak sekaligus otak serangan jelas bukan hal kecil. Tapi Bojan tak tinggal diam. Ia sudah siapkan formasi alternatif dan berharap bobotoh tetap percaya penuh pada tim. Kabar gembira untuk bobotoh. Kampung Persib mulai dibangun, ini langkah serius menuju klub profesional. PT PBB tak main-main. Mereka ingin membangun ekosistem klub yang modern dan mandiri. Kampung Persib bukan sekadar lapangan itu rumah untuk tim, akademi, dan masa depan. Proyek ini bisa jadi titik balik sejarah klub. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kami harus menang. Teriakan Castaner yang menggetarkan GBLA dan menyalakan nyala juara Persib. Suara penuh keyakinan Castaner menjelma jadi obor semangat di tengah jalan berliku menuju trofi. Tapi cukupkah semangat 120%-nya melawan tekanan dan ekspektasi? Simak kisah lengkapnya di sini. Angin perang sudah berembus di Bandung. Aroma kompetisi makin tajam saat Persib Bandung bersiap menghadapi Bali United dalam laga panas pekan ke-29 Liga 1 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, Jumat. Di tengah ketegangan yang membuncah, satu suara lantang menggelegar Gervane Castaner, sang striker tajam Maung Bandung, bersumpah atas nama perjuangan, kami harus menang. Kami akan memberikan 120%. Pernyataan itu bukan sekadar ungkapan semangat. Itu adalah gema dari tekad yang tak bisa ditawar. Castaner, pemain bernomor punggung 8, menyatakan kesiapannya turun langsung ke medan laga, siap bertarung habis-habisan bersama rekan-rekannya. Bagi Castaner, kemenangan atas Bali United bukan cuma soal 3 poin tapi soal harga diri, soal jalan menuju tahta juara yang semakin dekat. Kami harus menang. Penting untuk memenangkan pertandingan ini agar tetap berada di jalur persaingan juara, tegas Castaner, suaranya menggema dari laman resmi Persib. Kini Persib berada di puncak klasemen dengan 58 poin, unggul 8 poin dari pesaing terdekat Dewa United. Tapi apakah itu membuat mereka puas? Tidak. Castaner justru memupuk ambisi yang lebih besar. Kami mempunyai perbedaan 8 poin, tetapi kami tidak puas. Kami ingin meraih sebanyak mungkin poin agar bisa segera mengangkat trofi, ungkapnya penuh keyakinan. Bagi Castaner dan seluruh skuad Maung Bandung, setiap pertandingan kini adalah laga hidup dan mati sebuah final yang harus dimenangkan. Dan laga melawan Bali United, itu adalah final besar yang tak boleh disia-siakan, terutama di kandang sendiri di hadapan lautan biru supporter fanatik yang akan mengguncang stadion. Setiap pertandingan sekarang seperti final. Melawan Bali juga adalah final besar, apalagi di kandang sendiri dengan dukungan supporter.
Jadi ya, kami akan memberikan 120% untuk memenangkan pertandingan ini. Pungkasnya, penuh semangat yang menyala-nyala. Nah, gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah semangat 120% Castaner cukup untuk memastikan Persib mengangkat trofi musim ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Persib pincang tapi berani. Pesan Bojan Hodak sebelum melawan Bali United ini bikin merinding. Dalam tekanan dan kekurangan, muncul motivasi yang luar biasa. Bojan Hodak mengobarkan semangat juang yang bisa mengubah segalanya. Persib Bandung tengah bersiap menghadapi laga super krusial melawan Bali United pada pekan ke-29, Jumat 18 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi kali ini ada yang berbeda. Badai cedera dan hukuman kartu kembali menerpa Maung Bandung. Namun di tengah badai itu, sang pelatih Bojan Hodak menyampaikan pesan mendalam yang mengguncang ruang ganti. Bayangkan saja skuad Persib masih belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Setelah sebelumnya kehilangan Mark Klok, Muhammad Edo Febriansah, serta duet Maud David da Silva dan Gervane Castaner karena cedera dan akumulasi, kini satu nama penting kembali absen, Kirone Del Pino. Ya, sang kreator serangan itu dipastikan tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Belum cukup sampai situ, Muhammad Dimas Derajat, Dedi Kusnandar, Febri Haryadi, Rezaldi Kehanusa, dan Rachmat Irianto juga masih harus absen. Krisis pemain? Bisa jadi. Tapi Bojan tak goyah, ia justru menyalakan api semangat baru bagi para pemain pelapis. Kami selalu memiliki skuad berjumlah 25 pemain. Jadi, yang penting di sini adalah para pemain cadangan. Pemain cadangan harus punya kualitas yang baik setara dengan 11 pemain utama, tegas Hodak seperti dilansir laman resmi Persib. Kalimat itu bukan sekadar motivasi, itu tantangan. Pelatih asal Kroasia itu ingin agar para pemain yang mendapat kepercayaan tampil tak hanya hadir di lapangan, tapi tampil gila-gilaan, buktikan kualitas. Pemain yang masuk dari bangku cadangan harus bisa membuktikan kemampuan mereka. Ini adalah tim. Bukan soal 1, 2, atau 11 pemain, tapi keseluruhan tim. Itulah alasan mengapa kami tetap bisa meraih poin, ujarnya menutup dengan nada penuh keyakinan. Apakah para pemain cadangan bisa menjawab tantangan Bojan Hodak dan membawa Maung Bandung tetap garang di jalur juara? Yuk, komentar di bawah. Menurut kamu siapa pemain yang bakal jadi pahlawan tak terduga lawan Bali United nanti? Fix gabung Persib. Sadil Ramdhani akan main laga terakhir 20 April. Transfer A1 makin panas. Transfer ini bukan sekadar rumor. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan dan itu bikin Bobotoh berdebar. Aura transfer panas mulai terasa di tubuh Persib Bandung. Kabar mengejutkan dan menggembirakan bagi Bobotoh datang dari rumor A1 yang makin fix. Target utama transfer Persib dikabarkan akan memainkan laga terakhirnya bersama klub saat ini pada 20 April 2025. Yup, kalian gak salah baca. Sosok yang tengah jadi perbincangan hangat ini adalah winger lincah milik Sabah FC, Sadil Ramdhani. Dilansir dari tribunwow.com, rumor kedekatan Sadil dengan Persib makin menguat. Bahkan akun Instagram sepak bola tanah air @ghostbalvch pada Jumat secara terbuka membocorkan bahwa Sadil sudah sepakat bergabung dengan Persib untuk musim depan. Breaking, Sadil Ramdhani dikabarkan akan bergabung dengan Persib musim depan. Kontrak Sadil akan berakhir bulan ini bersama Sabah FC dan Liga Malaysia, menyisakan 3 pekan lagi, tulis akun tersebut. Tak berhenti di situ, kabar makin panas saat akun lain, @transfernews_ft1, pada Selasa juga ikut membeberkan bahwa Sadil sudah fix bergabung ke Persib. Fix Sadil Ramdhani gabung Persib Bandung,
tulis akun tersebut, bikin penasaran dan deg-degan. Nah, yang paling menarik, @liga_daglan pun ikut mengungkap tanggal penting bagi Sadil dan Bobotoh. 20 April jadi laga terakhir Sadil sebelum gabung Persib Bandung, tulisnya. Dan yang bikin rumor ini makin solid, mantan CEO Sabah FC, Marzuki Nasir, juga sudah memberikan ucapan perpisahan menyentuh yang makin memperkuat sinyal kepergian Sadil dari Malaysia. Selamat jalan dan semoga terus sukses dalam karier, tulis Marzuki dikutip makanbola.com. Sekali bergelar Derhinos, kekal selamanya, tambahnya disertai foto bareng Sadil. Disebut-sebut Sadil bakal datang ke Bandung dengan status bebas transfer karena kontraknya bersama Sabah FC habis pada 31 Mei 2025. Selama 4 musim memperkuat klub Malaysia itu, performa Sadil bisa dibilang konsisten cemerlang. Musim ini saja dia sukses mencetak 5 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan. Sedangkan puncak performanya terjadi pada musim 2022-2023 dengan 7 gol dan 9 assist dari 18 laga. Kalau benar Sadil gabung, apakah ini jadi transfer terbaik Persib musim ini? Yuk, komentar di bawah. Menurut kamu cocok nggak Sadil Ramdhani jadi kekuatan baru Maung Bandung? 14 gol hilang dari lini tengah. Tyrone Del Pino absen, ini skenario baru Bojan Hodak. Kehilangan pencetak gol terbanyak sekaligus otak serangan jelas bukan hal kecil. Tapi Bojan tak tinggal diam. Ia sudah siapkan formasi alternatif dan berharap Bobotoh tetap percaya penuh pada tim. Menjelang laga super krusial melawan Bali United, kabar kurang sedap datang dari kubu Persib Bandung. Dalam duel panas yang dijadwalkan berlangsung Jumat 18 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib dipastikan tidak diperkuat oleh salah satu pemain paling berpengaruh mereka di lini tengah. Siapa lagi kalau bukan sang arsitek permainan, Tyrone Del Pino. Ya, gelandang serang asal Spanyol itu harus menepi karena menjalani sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Ini menjadi larangan bermain pertama bagi Tyrone sejak bergabung bersama Maung Bandung musim ini. Kartu kuning keempat yang ia terima saat laga kontra Borneo FC pada 11 April lalu jadi penyebabnya. Sebelumnya, Tyrone juga mendapat kartu kuning saat melawan Dewa United, Persis Solo, dan Arema FC. Kehilangan Tyrone jelas bukan hal sepele. Ia bukan hanya pengatur serangan utama, tapi juga top skor sementara klub dengan koleksi 14 gol dari 26 penampilan. Total ia sudah mencatatkan 2000 menit bermain dan selalu menjadi bagian penting dari strategi Bojan Hodak. Namun, di balik kabar buruk ini masih ada secercah harapan. Pelatih Bojan Hodak menyatakan telah menyiapkan beberapa opsi pengganti untuk menambal absennya Tyrone. Ia menegaskan bahwa kedalaman skuad Persib cukup memadai untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dan kabar baiknya, 3 pemain kunci yang sebelumnya absen kini telah kembali bergabung. Mereka adalah Mark Klok, Edo Febriansah, dan Gervane Kastaner yang dipastikan siap tampil melawan Bali United. Bojan pun menambahkan fakta menarik, Persib belum pernah tampil dengan skuad inti lengkap musim ini, kecuali saat laga pembuka melawan PSBS Biak. Kami tidak pernah bermain dengan kekuatan penuh kecuali pada pertandingan pertama melawan Biak. Itu satu-satunya saat kami benar-benar tampil dengan 11 pemain utama. Tidak ada pertandingan setelah itu yang benar-benar full team, ungkap Bojan Hodak. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu tetap optimistis. Ia percaya anak asuhnya mampu tampil maksimal dengan dukungan penuh dari Bobotoh di kandang sendiri dan membawa pulang 3 poin penting. Nah, Bobotoh, gimana menurut kalian? Siapa yang paling cocok menggantikan peran Tyrone di lini tengah? Apakah Persib bisa tetap tajam dan menang tanpa playmaker andalannya?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kabar gembira untuk Bobotoh. Kampung Persib mulai dibangun, ini langkah serius menuju klub profesional. PT PBB tak main-main. Mereka ingin membangun ekosistem klub yang modern dan mandiri. Kampung Persib bukan sekadar lapangan itu rumah untuk tim, akademi, dan masa depan. Proyek ini bisa jadi titik balik sejarah klub. Langkah besar dan penuh tekad tengah dilakukan PT Persib Bandung bermartabat. Gak main-main, manajemen Persib sedang membangun satu lapangan latihan baru yang akan jadi cikal bakal pusat pelatihan alias Kampung Persib rumah sejati bagi Sang Maung Bandung. Selama ini, Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan cuma jadi venue laga resmi, tapi juga digunakan untuk latihan harian tim utama. Sayangnya, penggunaan tanpa henti itu berdampak pada penurunan kualitas rumput stadion. Dan ini jadi perhatian serius dari manajemen. GBLA ini tuh kita mau maksimalkan untuk pertandingan matchday saja sama official training, ungkap Aditya Putra Herawan, Deputy CEO PT PBB. Yap, rumput stadion adalah aset berharga. Dan latihan harian jelas membuatnya kelelahan. Kita ingin menjaga kualitas dari rumputnya. Karena kalau tiap hari dipakai, nggak mungkin kita bisa punya rumput yang bagus, tambah Aditya. PT PBB memutuskan membangun lapangan latihan baru di sekitar area Stadion GBLA. Langkah ini bukan cuma solusi jangka pendek, tapi juga jadi fondasi awal dari proyek ambisius Kampung Persib Kompleks pelatihan terintegrasi dan profesional. Solusinya, kita mesti punya training ground atau tempat latihan agar si pemain itu nggak perlu latihan di dalam lapangan utama Stadion GBLA, jelas Aditya. Pembangunan lapangan ini ditargetkan rampung sebelum pramusim dimulai, agar mulai musim depan tim utama tidak lagi berlatih di GBLA. Musim ini kemungkinan udah habis waktunya, mepet. Jadi mudah-mudahan mulai musim depan kita sudah punya lapangan untuk pelatihan, training ground dekat area Stadion GBLA, ujar Aditya lagi. Dan ini bukan mimpi jangka pendek loh. PT PBB ingin membangun ekosistem klub yang lebih mandiri, profesional, dan berkelas internasional. Kampung Persib akan menjadi simbol kemajuan itu. Targetnya adalah di bulan Juli sebelum pre-season itu kita sudah selesai. Sehingga mulai musim depan itu teman-teman pemain itu udah nggak latihan lagi di Stadion GBLA, tutup Aditya. Nah, Bobotoh, gimana menurut kamu langkah Persib ini? Apakah pembangunan Kampung Persib ini jadi sinyal keseriusan menuju klub profesional seperti di Eropa? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Kita bahas bareng.